Silakan De Faruk, silakan. Ya, silakan diterima. Oke, silakan. Dah. Oke, assalamualaikum Sudah warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Fila dan wassalam buat semuanya. Tolong bantu tetap layarnya, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita kembali diskusi hari ini ya kepada Dinda Christian ini ya. Karena beberapa fitin ini saya lihat ya sepertinya dia memiliki wawasan ya tentang kekristenan itu sendiri. Saya harap wawasannya itu didampingi atau diimbangi dengan kejujuran yang dia miliki, teman-teman. Tema yang kita angkat hari ini, ajaran Islam versus Kristen, itu bersumber dari siapa? Sebelum kita berbicara tentang esensial dari ajaran itu tadi, kita uji dulu nih, kita kaji dulu, kita cari tahu dulu nih. Ajaran Kristen ini dan ajaran Muslim ini bersumber dari siapa? Ya, kalau ajaran Muslim jelas teman-teman, ada banyak data di dalam Al-Quran. Contoh dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah di sisinya itu adalah Islam. Jelas disebut ya, iman kita disebut di situ Islam. Ali Imran 85 juga dikatakan bahwasanya agama di luar dari Islam itu ditolak oleh Allah. Tertulis juga di situ kata Islam. Dalam Al-Maidah ayat 3, sesungguhnya Allah telah sempurnakan, telah ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, Islam ini bersumber dari Allah yang dibawa oleh para nabi, dan setiap pribadi dari Islam itu disebut dengan Muslim. Dalam surah Al-Hajj ya ayat 79 ya, di situ Allah menyampaikan teman-teman ini. Pribadi dari seorang Muslim itu Islam itu disebut dengan Muslim. Jadi sejak kapan Islam itu sudah ada? Sejak dahulu. Yang mengatakan sejak dahulu itu siapa? Allah. Nih. Al-Hajj. Bentar ya. Tujuh puluh 78. Nah, oke, nih. Berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia, ya Allah, dia di sini adalah dhamir ya, untuk orang ketiga tunggal. Telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu, dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah teguh pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, sementara ketika di Kristen dulu, Bang Faruk tidak temukan satu ayat pun yang menyamai seperti ini. Contoh dalam kitab Perjanjian Lama, kitabnya Musa tidak pernah berkata, dia Tuhan atau Elohim telah menamai kamu Kristen sejak dahulu. Yesus juga tak pernah berkata, dia Bapa yang mengutus aku telah menamai kamu Kristen sejak dahulu. Tapi Kristen itu kali pertama disebut di Antioquia dalam KPR 11 nomor 26. Yang menyebutkan Kristen pertama kali itu adalah Paulus. Disitulah kali pertama murid-murid itu disebut dengan Kristen di Antioquia. Nanti sebelum kita berbicara tentang esensial atau isi dari ajaran Kristen itu tadi ataupun Islam itu tadi, silakan nanti Dinda Christian ini paparkan kepada kami. Ajaran Kristen ini, bahkan penyebutan Kristen ini bersumber dari siapa? Pernahkah Ibrahim atau Abraham menyatakan diri dia adalah pengikut-pengikut Kristus atau pentuhan-pentuhan Kristus? Pernahkah Musa menyatakan kepada Bani Israel, sembahlah Kristus atau jadilah kamu pengikut-pengikut Kristus ataupun Kristen? Atau bahkan Yesus sendiri, pernahkah Yesus mengajarkan ya atau menghimbau, jadilah kamu Kristen atau pentuhan-pentuhan dan penyembah-penyembahku?
Silakan nanti diberikan datanya ya buat Dinda Christian ya. Ajaran Kristen ini bersumber dari siapa? Kasih datanya. Aku hadir telah bergabung. Tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar love orange-nya teman-teman. Nanti kalau kita narasi di mute di sana ya, Dinda Christian ya. Terpaksa saya mute di sini karena noise. Siap. Sudah? Baik. Terima kasih, Bang Faruk ya. Silakan di mute di tempat abang. Baik. Pertanyaan Bang Faruk tadi atau tema kita adalah tadi dari mana asal usul ajaran Kristen. Yang paling pertama mau saya sampaikan adalah Kristen itu pada awalnya bukanlah sebuah agama, ya. Oleh karena itu bukan sebuah agama, tetapi sebuah keyakinan, maka Kristen itu sumber pengajarannya adalah dari Allah itu sendiri. Allah berfirman, ya kan? Dikatakan bahwa di Alkitab inilah semua sumber pengajaran dari Kristen itu. Ya, di Alkitab ya, misalkan di HP ini ya. Nih, di sini. Ini Alkitab ya. Jadi tidak ada pengajaran Kristen itu di luar dari Alkitab. Dari mana itu Alkitab? Itu Alkitab itu bersumber dari Allah sendiri ya. Jadi Allah berfirman misalkan dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah. Jadi sumber pengajaran dari Allah itu, sumber pengajaran Kristen itu bersumber dari Allah. Kemudian yang kedua, sumber pengajaran itu adalah dari Yesus Kristus. Ya, ajaran Kristus, ajaran Yesus itu menjadi pusat daripada pengajaran Kristen. Ya, karena apa? Kristen itu sebenarnya berasal dari kata Kristianos yang artinya pengikut Kristus. Jadi ajarannya ya dari Yesus melalui perkataannya, tindakannya, hidupnya, firman yang diajarkannya. Jadi itulah sumber dari pengajaran kami. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan, dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kemudian ajaran itu juga bisa dituliskan di dalam Alkitab. Ya Alkitab saya lagi nggak ada di sini Alkitabnya. Tapi yang jelas Alkitab itu merupakan ajaran dari Allah kami kepada kami sebagai pengikutnya. Ya, dari kemudian ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ya. Dan juga itulah yang disebut dengan firman yang Allah berikan atau yang diilhamkan menurut 2 Timotius 3:16. Jadi pengajaran kami itu sumbernya ya dari yang pertama dari Allah itu sendiri, dua Yesus, ya kan. Kemudian para rasul, ya para rasul yang menyaksikan atau yang mengikuti ya Yesus semasa pelayanannya di muka bumi ini. Ya, jadi itu sumber-sumbernya. Jadi kalau disingkat ya sumber pengajaran itu ya intinya adalah dari Alkitab itu Bang Faruk. Ya, Alkitab itu berasal dari mana? Dari Allah sendiri, diilhamkan 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, membuat kehidupan lebih baik, ya seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi ulang sekali lagi bahwa Kristen itu pada awalnya bukan sebuah agama, ya, tapi itu merupakan satu keyakinan, satu ajaran di mana kita menjadi pengikut Kristus, ya. Jadi kalau ditanya di mana di perjanjian lama ada ajaran tentang Kristen, ya nggak ada. Karena memang Yesus datang bukan membawa sebuah agama, tapi membawa satu ajaran supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi itu Bang Faruk. Jadi sebenarnya intinya di situ, ya. Kalau Bang Faruk misalkan nanti bertanya di mana di dalam perjanjian lama tentang Kristen, ya nggak ada. Karena memang itu tadi, Yesus tidak membawa sebuah agama ke muka bumi ini, tapi Yesus membawa sebuah pengajaran, gitu ya. Ya, ajaran itulah yang kami pegang sampai hari ini. Begitu Bang Faruk. Jadi saya tadi Bang Faruk mengatakan dengan kejujuran ya, saya tidak
mau berpolemik, ya, yang ada itulah yang saya katakan. Jadi saya menjawab dengan kejujuran. Kalau soal nanti Bang Baruk mau percaya apa tidak, itu soal lain, ya. Dan kemudian tadi Bang Baruk mengatakan kalau ajaran Islam itu dari Al-Quran, ya itu silakan, itu kita tidak tolak itu, ya, karena itu agama dari Bang Baruk. Saya juga tidak singgung-singgung itu lebih jauh, karena itu adalah keyakinan masing-masing, ya kan, keyakinan masing-masing. Dan saya sebenarnya sudah tidak mau bahas-bahas ke situ, tapi karena kita diskusi dua arah, ya nanti saya bahas dikit-dikit lah. Tapi intinya adalah bahwa pengajaran kami itu sumbernya dari Allah itu sendiri, yang dituliskan pengajaran itu semua dalam Alkitab. Dan sebagai pengejawantahan dari Allah yang transenden, maka Yesus Kristuslah yang menjadi sumber pengajaran kami. Gitu Bang Faruk. Silakan Bang. Bang Faruk. Ya, oke. Tap-tap layar teman-teman ya. Tap-tap layar. Bentar, saya mute dulu ya. Saya mute dulu. Saya tunggu. Oke. Tadi ya Dinda Christian ini menyampaikan kepada kita teman-teman bahwasanya ajaran Kristen itu bersumber dari Allah. Tapi dia tidak bisa menunjukkan data di mana Allah memberikan ajaran Kristen atau menurunkan ajaran Kristen kepada para nabi dan juga rasulnya. Tidak ada datanya. Jadi bisa saja ketika kita mendengarkan narasi dari beliau seperti itu, ya kita anggap itu hanya mimpi dan cita-cita belaka. Yang kedua, narasi yang kedua dari Dinda Christian ini sangat mengejutkan. Dia mengakui gitu loh, bahwasanya ajaran Kristen, buah-buah dari ajaran Kristen itu tidak ada dalam perjanjian lama. Dari kitab Kejadian sampai dengan Maliaki. Yang jadi pertanyaan, kitab itu kenapa nempel di kitab kalian? Kenapa ada di kitab kalian? Kan jadi memberat-beratkan Bibel kalian itu. Segini tebalnya kitab kalian, misalkan segini tebalnya, tapi ajaran dari perjanjian lama mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki tidak ada dalam kitab kalian. Aneh itu gitu loh. Ya, sebaiknya dipisahkanlah. Kalaulah memang buah-buah ajaran dari Kristen itu tidak ada dalam kitab Kejadian sampai dengan Maliaki, pisahkan perjanjian baru kalian dengan kitab Kejadian, dengan kitab perjanjian lama. Kembalikan kitab itu kepada orang Yahudi. Karena memang kitab Kejadian sampai dengan Maliaki itu adalah ketentuan dan hukum dan juga cerita para nabi dari Bani Israel. Bukan, maaf ya, Bani pemakan babi. Terus ya Dinda Christian tadi menyampaikan kepada kita bahwasanya ajaran Kristen itu juga bersumber dari Yesus, tapi toh juga nggak ada datanya. Tidak ada data secara eksplisit di mana Yesus menyampaikan ajaran Kristen. Berdasarkan KPR 11 nomor 26 tadi yang saya sampaikan, itu berjarak 40 sampai 60 tahun setelah Yesus diangkat ke langit, barulah Paulus waktu itu mendeklarasikan Kristen. Berjarak puluhan tahun itu baru Paulus itu mendeklarasikan Kristen. Sementara ketika Yesus hidup, Kristen pada waktu itu belum ada. Karena Kristen belum ada pada waktu Yesus hidup, otomatis pada masa itu Yesus itu tidak mengenal kekristenan, atau Yesus tidak mengenal satu golongan ataupun kelompok ataupun keyakinan yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus. Jika arti Kristen kalian katakan pengikut Kristus, lantas Yesus itu pengikut siapa? Yesus pengikut siapa? Sementara dalam Yohanes 5:37 dia menyatakan dirinya utusan. Coba kita bedah teman-teman ya. Berdasarkan Matius 28 nomor 20, di mana di situ Yesus berkata ya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kata Yesus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Coba kita kaji nih, apakah benar ini Kristen ini pengikut Yesus? Ya, dengan tolong diberikan datanya buat Bunda Dinda Christian. Kapan Yesus ngajarin kalian makan babi? Kapan Yesus mengajarin kalian, memerintahkan kalian ke gereja hari Minggu? Kapan Yesus memerintahkan kalian memelihara kulup atau dengan tidak bersunat? Kapan Yesus mengajarkan kalian supaya menuhankan dan menyembah kepada Dia? Kapan Yesus memberikan legalitas, validasi atas kerasulan dari Paulus? Kapan?
ritual-ritual yang dilakukan oleh teman-teman Kristen, bahkan sampai dengan apa yang diyakini dan dipercayai oleh teman-teman Kristen, itu tertolak oleh Yesus. Tertolak oleh Yesus dan gak pernah diajarkan Yesus. Matius 5, 17, 18, Yesus datang menyempurnakan kitab hukum Taurat, menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum langit dan bumi ini hancur, tidak akan dihapuskan satu iota dari hukum Taurat itu tadi. Dalam kitab Imamat 11:7 babi diharamkan, Yesaya 66:17 pemakan B2 itu dibinasakan. Tapi teman-teman Kristen makan babi. Bahagian dari hukum Taurat, bahagian dari ketentuan Yahudi tentang memuliakan hari Sabat, melakukan peribadatan khusus di hari Sabat, dan Yesus juga melakukan hal itu di sinagoga atau di Bait Allah pada masa itu. Teman-teman Kristen nyanyi-nyanyi di gereja. Markus 12 nomor 29, hukum yang utama dengarlah, Shema Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kristen mengatakan Tuhan Tritunggal, salah satunya Yesus. Tolong ya Dinda Kristen, berikan data secara eksplisit. Kapan Yesus mengajarkan kalian makan babi, pergi gereja hari Minggu, menjadikan dia Tuhan satu sembahan, gitu loh. Sakramen pembaptisan, kapan Yesus mengajarkan? Sakramen kawin, sakramen penguburan, dan yang lain-lainnya yang menjadi ritual dan juga liturgi teman-teman Kristen. Kapan Yesus memberikan pengajaran seperti itu, mencontohkan perbuatan itu? Silakan. Ya, terima kasih Dek Faruk ya. Gini Bang Faruk, saya tidak akan terpancing dengan apapun yang abang sampaikan. Ya, saya gak terpancing ya. Tapi begini, perjanjian lama itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Jadi kenapa sih kok harus ada perjanjian lama? Kenapa harus ada perjanjian baru? Itu adalah nubuat. Nubuat yang paling pertama itu adalah itu di dalam Kejadian 3. Ini udah pembatasan ini. Gimana ya Bang Faruk nih? Kejadian 3 ayat 15. Ini nubuat nih Bang. Nubuat tentang Yesus Kristus. Dikatakan begini. Aku akan, terus aku tunjukkan di sini ya. Sini saya baca saja Bang ya. Nih, Abang aja lihat di situ ini Bapak. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dan perempuan ini, ya, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah pertama kali nubuatan tentang Yesus yang disebut dengan proto-evangelium. Nah, kenapa harus ada perjanjian lama? Perjanjian lama inilah nubuatan tentang Mesias Yesus Kristus. Dan ayat ini digenapi di dalam perjanjian baru. Contoh, Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Bahkan di sini dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunannya itu adalah Yesus, meremukkan iblis ketika Yesus disalib. Jadi itulah Bang alasannya perjanjian lama itu nubuatan tentang Mesias dalam perjanjian baru. Tidak akan mungkin ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Itu dia. Jadi seluruh nubuatan yang sangat banyak itu ayat-ayatnya itu bersumber dari perjanjian lama. Ya, nah itu digenapi semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, contoh misalkan nubuatan lain. Nih misalkan ya, Yesaya. Misalkan kita mulai dari nubuatan pertama lagi, nubuatan kedua. Bilangan 23:19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Kemudian Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata,
keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini digenapi di dalam Yesus Kristus. Kemudian Mesias pasti akan dikenal berdasarkan surat kepercayaannya. Misalkan Yesaya 48 ayat 3, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkan dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Maka aku akan memberitahukannya kepadamu dari sejak dahulu. Semua ayat-ayat dalam perjanjian lama itu, Bang Faruk, itu adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Dan itu semua digenapi. Misalkan dalam Matius 5:17, janganlah kau menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi jelas ya, tidak mungkin ada, Bang Faruk, perjanjian baru kalau tidak sumber nubuatannya perjanjian lama. Dan begitu ya. Jadi itu dasarnya. Semua itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, soal tadi di mana ada di dalam perjanjian lama itu Kristen, nggak ada, Bang. Ya, karena Kristen itu tadi bukan sebuah agama, tapi itu sebuah ajaran. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, yang tadi Abang kutip itu Kisah Para Rasul berapa tadi ya? Di situ dikatakan bahwa di situ orang Kristen itu pertama kali disebut menjadi orang Kristen. Bentar ya. Kisah Para Rasul 11 kalau tidak salah tadi. Kisah Para Rasul 11. Ini yang kita lihat dulu. Nah, di situ ya, Kristen disebut pertama kali itu sebenarnya bukan sebagai legalitas bahwa itu agama. Itu sebenarnya ejekan. Ya, ejekan itu. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah, dikatakan begini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar, banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu pertama kalinya disebut Kristen. Ini bukan sebagai legalitas, ini ejekan. Jadi tidak ada dalam perjanjian lama ajaran agama Kristen, tidak ada. Begitu, Bang. Ya, lanjut. Oke, ya buat Dinda Christian mungkin agak dicerna lagi ya kalimat saya ya. Dari awal match tadi saya tidak ada mengatakan Kristen itu agama loh, tidak. Makanya tema yang kita angkat tadi kan ajaran Islam versus Kristen, bukan agama Islam versus Kristen, gitu loh. Karena kita memahami memang teman-teman kekristenan, apalagi khususnya apologet-apologet yang ada di TikTok ini, barakallahu fikum Bang Parna, tidak mengakui Kristen itu adalah agama. Jadi kalau kalian teman ketemu sama orang Kristen, jangan tanya apa agamamu, tapi tanya apa ejekanmu, gitu bilangnya. Kan gitu kan, Bang Kristen kan harusnya tanya gini, jangan bilang agamamu apa atau DNAmu apa, Protestan atau Katolik gitu loh. Tanyanya ejekanmu apa, dia langsung ngerti tuh, Kristen kata dia. Dia tidak bilang agama ya, ingat ya, dari awal narasi saya tidak mengatakan Kristen itu agama gitu loh. Tapi saya katakan ajaran, makanya tema kita ajaran Islam versus dengan ajaran Kristen gitu loh. Tapi teman-teman Kristen ini harus tahu ya, harus paham ya, konsekuensi dari narasi Bang Christian ini apa? Ketika kau mengakui kau Kristen, maka pada waktu yang sama kau harus mengakui kamu tidak beragama. Karena Kristen itu bukan agama. Tapi kamu memiliki ajaran. Apa ajaranmu Kristen? Agama kau punya enggak? Enggak punya. Jadi teman-teman Kristen itu bahagian dari orang-orang agnostik. Enggak beragama. Jadi jangan bilang ya aku pindah agama nih dari Islam ke Kristen, jangan. Aku berpindah dari beragama menjadi tidak beragama. Apa itu Kristen yang merupakan ajaran? Itu poin yang pertama saya tanggapin. Yang kedua mau saya tanggapin ya, pengelompokan kitab kalian. Kejadian sampai dengan Maleaki adalah perjanjian lama, Matius sampai dengan Wahyu adalah perjanjian baru. Itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan kehendak Elohim, itu bukan kehendak Yod-Heh-Vav-He, bukan. Tapi siapa? Kehendak dari bapak-bapak gereja mengatakan itu perjanjian lama. Kejadian sampai Maleaki adalah perjanjian lama. Itu kehendak dan ketentuan pengelompokan dari bapak-bapak gereja. Tapi ketika kita berpegang kepada kitab itu sendiri, contoh dalam kitab Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, kitab Taurat itu dari kitab kejadian keluaran ulangan bilangan imamat itu bahagian dari perjanjian baru yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang telah mengutus Musa sesaat setelah Musa keluar dari Bani Israel, keluar dari tanah Mesir. Ini maka
aneh, kenapa kitab Taurat itu kitabnya orang Yahudi kalian bikin jadi perjanjian lama? Itu perjanjian baru dari Tuhan yang telah mengutus Musa. Nih, makanya saya bilang, pastikan di dalam perjanjian lama itu tidak ada nubuatan tentang Yesus. Ada pun cocotmologi itu. Yeremia 31 nomor 31 sampai 32 aja kita baca, 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Itu perjanjian baru bagi mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Data berikutnya di mana? Ulangan 33 nomor 4. Nih, legalitas dari mereka juga untuk Bani Yakub. Nih, nggak ada urusan sama Kristen itu, nggak ada urusan gitu. Kita perjanjian lama itu untuk nubuatan orang-orang Kristen yang memiliki Tuhan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaah Yakub. Ulangan 4 nomor 44. Ini inilah hukum Taurat yang dipaparkan. Mana dia? Bentar ya. Nah, inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Hukum Taurat untuk orang Israel dan kitab para nabi dari Bani Israel. Jadi ketika kita berpegang, kalau Anda katakan kitab Kejadian 3 ini adalah nubuatan tentang Yesus, ini sangat lucu. Cocokmologinya lucu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kapan pula Kristen mengeremukkan kepala ular? Firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Di mana nubuat di sini tentang Yesus? Nggak ada di sini. Tapi ini apa yang disampaikan di sini adalah konsekuensi gitu loh, dan hukuman kepada ular dan Sudah, juga Bang hukuman Faruk, kepada sudah, waktu habis, Bang. Santai aja Bang, tenang aja. Gak usah ngegas terus Bang, tenang aja Bang. Nanti aja bro. Ini. Ya maksudnya maunya agak berisi dikit loh narasinya nanti. Iya, enggak apa-apa. Pakai data ya. Anda mau terima itu tidak masalah, mau tidak. Wah, ayah lagi dari diskusi gitu. Iya nggak apa-apa. Soalnya gini bro, saya mau bahas agama Anda ini, saya nggak bahas pun saya sudah kena peringatan 2 kali. Apalagi saya mau bahas agama Anda, pasti saya akan rungkat ini. Makanya saya nggak mau bahas agama Anda ya. Jadi ingat baik-baik itu. Saya hanya menjelaskan Alkitab saja ya. Nah, dengarkan baik-baik ya. Nubuat nih digenapi nih. Contoh nih ya, dalam tadi saya sudah baca ya. Aku memberitakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kupernakkan pada hari ini. Mazmur 2:7, 1 Tawarik 17 ayat 11 sampai 14, 2 Samuel 7 12 sampai 16 digenapi nih dalam diri Yesus Kristus. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini digenapi Bang. Matius 3, ini pembatasan terus ini Bang. Ini gimana? Matius 3:17, Matius 16 ayat 16, Markus 9 ayat 7, Lukas 9:35 dan lain sebagainya. Ini Bang. Kemudian ya banyak nubuatan yang digenapi di dalam Yesus Kristus tadi. Kejadian 3:15 ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15 digenapi di dalam Galatia 4:4. Dikatakan begini, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Galatia 4 ayat yang keempat, Matius 1 ayat yang ke-20 ya. Digenapi Bang. Bahkan nih Bang, saya mau katakan ada namanya tulisan orang Yahudi namanya Targum Onkelos mengenai Kejadian 3:15 dikatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini dan antara anakmu dan anaknya. Dia akan mengingat engkau apa yang kau lakukan padanya sejak semula
dan pada akhirnya engkau akan tunduk kepadanya. Kemudian Targum Pseudo Jonathan juga mencatat Kejadian 3:15 mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan anak-anakmu dan keturunan anak-anaknya, dan akan terjadi bahwa bila keturunan wanita itu melakukan perintah hukum Taurat, mereka akan menyerang engkau dan mereka akan menghancurkan kepalamu. Tetapi bila mereka meninggalkan hukum Taurat, engkau yang akan menyerang mereka dan engkau akan mencederai tumitnya. Tapi bagi mereka akan ada obatnya, sedang bagimu tidak ada, dan kelak tumit mereka akan mengalami kesembuhan pada masa sang Raja Mesias. Ini Targum namanya Pseudo Jonathan. Kemudian ada juga seorang sejarawan mengatakan, David L. Cooper, dalam Kejadian 3:15 kita menemukan ramalan pertama tentang penyelamat dunia yang disebut sebagai keturunan wanita. Dalam firman aslinya, Allah meramalkan permusuhan yang tiada habisnya antara keturunan wanita dan keturunan ular yang akhirnya akan memenangkan, dan keturunan wanita. Janji masa purba ini menunjukkan suatu perjuangan di antara Mesias Israel. Jadi Bang, saya mau ngasih tahu Bang ya, apa yang tertulis di dalam kitab kami tentang Mesias itu semua digenapi, dan bahkan para sejarawan, para arkeolog sudah membuktikan hal itu Bang. Itulah sebuah kebenaran kitab suci yang tidak terbantahkan. Makanya saya nggak mau nanya tentang agama Abang ya, saya nggak mau nanya, saya nggak mau serang dan sebagainya. Tapi saya akan menjelaskan apapun tentang Kristen itu adalah iya dan amin di dalam kitab saya. Ya, Perjanjian Lama menjadi nubuatan tentang Mesias dan semua itu digenapi. Ya, seperti itu Bang. Jadi Abang mau percaya atau tidak? Ya, silakan saja. Ya, kemudian nih saya baca lagi nubuatan tentang Mesias itu ya. Kemudian nih saya baca. Ya, misalkan tentang penyaliban. Misalkan ini ya, nubuatan penyaliban. Sebentar ya Bang. Nih tentang tentang katakanlah kebangkitan. Nubuatannya di dalam Mazmur 34 atau Mazmur 16:10. Sebab engkau tidak akan menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Digenapi Bang, dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Kisah Para Rasul 2:31, Kisah Para Rasul 13 ayat 33, Lukas 24 ayat 46, Markus 16 ayat 6, Matius 28 ayat yang 6. Semua digenapi Bang. Apa itu artinya? Bahwa firman Tuhan kami itu iya dan amin, bukan dongeng. Gitu Bang ya. Silakan. Bang Faruk, ayo Bang, waktunya Bang, silakan Bang. Belum muncul. Oke, silakan. Ya, silakan, lanjut. Oke, sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman simak ini, narasi dari Bang Christian ini ketika dia berupaya membela ajarannya, miris hati kita teman-teman, kasihan sebenarnya nengoknya. Kenapa kasihan? Analoginya seperti ini teman-teman ya. Ada seseorang yang miskin, dia nggak punya harta, kita tahu semua dia nggak punya harta, nggak punya apa-apa, ya kan? Tapi dia berkoar-koar, aku punya mobil punyanya Pak Antoni, kata dia. Rumahku besar punyanya Pak Haji, kata dia. Tanahku luas punyanya Haji Tukiman, kata dia. Kasihan kita nengoknya. Di satu sisi kita tahu dia miskin. Mobil mewah yang dia sampaikan tadi itu punya Pak Haji. Rumah besar yang dia katakan tadi punyanya Pak Tukimin. Dan barang-barang yang dikatakan dia tadi itu punyanya Bang Paijo, bukan punya dia. Begitu juga dengan Bang Christian ini ketika dia berupaya menjelaskan kekristenannya. Gak ada yang disampaikannya itu merupakan milik bagi kekristenan. Targum Yonatan dan juga Targum yang lainnya itu milik Yahudi. Gak ada urusan untuk orang Kristen yang dimana kepercayaannya berasal dari Yunani. Anda petik-petik lagi gitu loh.
Nubuatan tentang lahirnya Tuhan lalu mati dalam kitab Kejadian 3. Saya sudah berikan datanya kepada Anda. Yang bagian dari kitab Taurat tadi, ulangan 3 nomor 40, ulangan 34 nomor 4, ulangan 4 nomor 44. Itu milik Bani Yakub. Sebuah ketetapan hukum yang menjadi perjanjian baru bagi Bani Israel dalam kitab Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Untuk Bani Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sementara ajaran Kristen kan berasalnya dari Yunani. Miris hati nengoknya loh. Anda bawa Targum Yonatan, Anda bawa Tauratnya Musa, Anda bawa kitabnya para nabi Bani Israel. Tapi semua yang Anda bawa itu bukan milik Anda. Itu milik Yahudi. Sedih aku nengok kalian gitu loh. Kasihan aku nengok kalian. Apa yang kalian miliki? Kalian gak punya apapun di atas bumi ini. Bahkan berdasarkan Galatia 2 nomor 16, Galatia 2 nomor 21, Galatia 5 nomor 4, ya, kalian tidak dibenarkan ketika melakukan hukum Taurat. Itulah alasan dari Paulus dalam Efesus 2 nomor 15 telah membatalkan hukum Taurat. Karena siapapun yang hidup di bawah hukum Taurat itu hidup di bawah kutuk. Galatia 3 nomor 10. Setelah Paulus mengatakan hidup di bawah hukum Taurat adalah hidup di bawah kutuk, kalian sudah terpisah dari hukum Taurat. Dan memang dimulai dari munculnya eksistensi dari kekristenan yang merupakan ejekan kata Bang Christian, dari awal munculnya Kristen itu nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat. Nggak pernah hidup di bawah hukum Taurat gitu loh. Nggak pernah kalian hidup di bawah hukum Taurat gitu loh. Terus di dalam Targum Yonatan dan Targum yang lainnya yang abang bawakan tadi Bang Christian, tidak ada satu data pun di mana Targumnya orang Yahudi, ya, kitabnya Yahudi mengatakan Tuhan akan turun ke dunia, mati lalu menebus dosa. Nggak ada. Nggak ada. Sedikit pun dari kitabnya Yahudi, bahkan Bang Billy Yahudi dia pernah diskusi sama aku, di mana dia memiliki Taurat lisan, tidak ada menubuatkan tentang kebenaran dari teman-teman Kristen. Apa yang tertulis dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maliaki, kalau kembali kepada hukum yang merupakan hukum dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel, itu bertentangan kepada kekristenan. Yahudi nggak makan babi, Kristen makan babi. Yahudi memiliki Tuhan yang esa, Kristen punya Tuhan 3. Yahudi beribadah ke sinagoga, Kristen beribadah ke gereja. Yahudi berpegang kepada kitab, ya, kitab Taurat atau kitab Tanakh. Teman-teman Kristen berpegang kepada kitabnya Paulus. Ayolah Bang Christian, jangan buat kami itu merasa kasihan nengok kalian, di mana kalian mengaku-ngakui milik orang seakan-akan milik kalian, padahal pada narasikan nanti kepada kita gitu loh. Bersumber dari siapa sebenarnya ajaran Kristen ini tadi? Silakan. Sudah Bang, sudah habis waktunya Bang. Nggak masalah ya Bang, abang mau terima silakan. Udah saya bilang ini sambil waktu yang datangnya. Saya nggak nyinggung agama abang aja, saya udah pembatasan tuh Bang 3 kali Bang. 3 kali, apalagi saya bahas agama abang, pasti saya rungkat Bang. Ya makanya gitu. Jadi gini Bang Christian. Gimana, Penonton abang berapa orang di situ penontonnya? Sedikit Bang, karena dibatasi terus. Iya, dibatasi. makanya saya tanya dulu. Jadi pembatasan terus. Saya tanya, ini sedikitnya berapa orang penontonnya Bang? 20 orang. Nah, 20 masalahnya di situ Bang. Sebenarnya masalahnya bukan di narasimu Bang. Aku udah agak paham TikTok ini. Masalahnya kalau pembatasan itu bukan di narasimu, tapi penontonmu nggak tap-tap layar abangku. Ya nggak tahu lah. Tapi sejak kita tadi baru 10 menit saja Bang kita tadi ngomong ya. Udah pembatasan Bang. Jangankan 10 menit Bang, jangankan 10 menit, 1 menit pun. Jadi gini Bang, ya, pembacaan apa TikTok ini, contoh abang punya penonton nih 10 orang, ya kan? Kalau PK kayak gini, abang nggak punya tap-tap layar, barang 12 aja, 3 orang dari penonton itu tadi, abang kena pembatasan, mudah kena pembatasan. Jadi yang salah itu bukan narasinya, tapi teman-teman di sana. Iya makanya. Ini kan makanya saya tidak orang. Ini penonton kan 20 orang ini kan. Masa tap-tap layarnya 0? Berarti kan orang tuh nggak mau tap-tap layar.
Kalau tab layarnya ada sih Bang, 5.000. Nggak ada loh Bang, ini Abang nol ini. Poin Abang nol ini. Ini ada Bang 5.600. Loh, cemana? Cuma nggak percaya. Itu tab layar sebelumnya, ini nol Bang. Poin kau ini nol, nggak ada yang tab layar. Kayak aku ini 132. Ini tab layarku nih. Itu iya yang sekarang. Udahlah, bantilah Bang. Yang tadi ada. Oke. Baik, sekarang giliran saya Bang. Santai aja lah Bang. Baiklah Bang, sedikit lah Bang ya. Tadi Bang Faruk berulang-ulang nyinggung tentang B2. Sebenarnya Bang, Islam juga makan B2 Bang. Nggak usah terlalu inilah Bang. Al-Baqarah nih Bang ya, saya baca ya Bang. Al-Baqarah nih saya sedikit lah ya Bang. Maaf ya Bang Faruk ya. Sedikit lah ya. Orang Islam pun makan B2, bahkan Allah mengizinkan makan B2. Ya. Dikatakan begini Al-Baqarah 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa, ya kan? Dikatakan di sini, siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Artinya apa? Orang Islam juga boleh Bang makan B2 Bang. Abang jangan terlalu lah itu Yesus tidak mengajarkan makan B2. Saya mau kasih tahu, Islam boleh makan B2 ini. Bahkan Allah mengatakan tidak dosa kalau terpaksa. Artinya apa? Allah ini nggak konsisten. Saya tadi lembut-lembut, sekarang agak gas dikit lah ya. Jadi Bang Faruk janganlah terlalu lebay. Kristen, Yesus tidak mengajarkan makan B2. Saya masih tahu Allah ini mengajarkan kalian makan B2. Gimana sih Anda ini, aduh. Nah yang kedua, saya sudah jelaskan tadi, bahkan orang Yahudi namanya Targum, Yonatan, mengakui Yesus Kristus itu akan datang, bahkan digenapi. Anda ini siapa? Ya, orang Yahudi pernah nggak mengakui Nabi Anda? Coba tunjukkan saya orang Yahudi mengakui Nabi Anda, mengakui sesembahan Anda. Bahkan dikatakan di dalam surat ya kan berapa Al-Baqarah berapa ya, dikatakan di situ Allah berfirman kepada Musa secara langsung. Kenapa Tuhan Anda tidak pernah berfirman secara langsung? Kenapa pakai perwakilan? Kenapa pakai Jibril? Sementara Tuhannya Musa berfirman secara langsung, tapi Tuhan Anda Tuhan yang bisu. Gimana Anda ini? Coba jelaskan kepada saya di Quran Anda, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman langsung kepada Nabi Anda. Silakan, buktikan kepada saya. Kalau Tuhan Anda bisa berfirman langsung kepada Nabi Anda. Tapi di surat di kitab Anda, Toha 14, Allah itu berfirman kepada Musa. Tuhannya Musa berfirman kepada Musa. Tapi Tuhannya Anda tak pernah berfirman. Artinya apa? Ajaran Anda tak jelas. Ya, hanya hayalan saja. Coba bukan surat Toha 14 ya. Saya tadi diam saja, tapi terpaksa lah. Nih, Toha 14. Nih, dengarkan nih ya. Saya baca kepada Anda ini. Anda ini nggak ngerti apa-apa, tapi nyerang saya terus nih. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingat aku. Ayat 12 nih, ayat 11 nih. Ayat 11 ya. Coba dengar nih ayat 11. Anda ini. Nih ayat 11. Dengarkan baik-baik. Yang saya ajarin kamu. Ketika mendatangi tempat api itu, Musa dipanggil. Wahai Musa. Falamma atahanu dia ya Musa. Makanya dikatakan dia sebelumnya, sesudahnya 12. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Lepaskanlah kedua terompahmu. Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Ayat 14. Baru dikatakan ayat 13. Dikatakan, aku telah memilihmu. Maka dengarkanlah aku yang akan diwahyukan kepadamu. Tuhannya Musa, Elohim di kitab kami, itu berfirman langsung. Tapi Tuhan Anda pakai perwakilan, bisu,
tidak bisa berfirman langsung. Jelaskan kepada saya, kenapa Tuhan Anda tak pernah bicara? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Anda boleh makan babi? Jelaskan kepada saya dengan jelas, ya, argumentatif, pakai logika, pakai segala sumber yang benar-benar terpercaya. Jangan ngalor ngidul, jangan melihat-lihat begitu, ya. Tunjukkan kepada saya, Faruk, kenapa Tuhannya Musa bisa berfirman langsung, tapi Tuhan Anda pakai perwakilan alias bisu. Silakan. Oke. Jadi begitu teman-teman ya. Kualitas Oten ini begitu, ketika dia udah emosi, ya kan, udah terpojokkan dia diskusi, nggak bisa lagi dia menjawab pertanyaan kita, ya kan, dia emosi, gitu loh, membabi buta emosinya. Jangan narasi-narasi liar, bro. Tunjukkan data. Kita buktikan ya. Anda ini banyak bicara. Di mute ya. Iya, silakan. Di mute ya, di mute nih. Kita buktikan ya. Yang pertama dulu saya tanggapin ya. Dia katakan bahwasanya Allah itu bisu, dia katakan Tuhan kita bisu karena tidak berfirman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti Bapak yang mengutus Yesus juga bisu. Karena ketika Yesus dalam Yohanes 17 nomor 8 mengatakan menerima firman, tidak ada narasi Yesus mengatakan di mana Bapak itu berfirman langsung kepada Yesus. Dalam Yohanes 5:37, Yesus kan berkata, Bapak yang mengutus aku rupanya tidak bisa dilihat, suaranya tidak terdengar. Entahlah Bapak yang bisu atau Yesus yang tungkian. Jawab dulu. Berarti Yesus yang tungkian. Karena Anda katakan kan Yesus mengatakan tidak bisa terdengar suaranya. Bapak yang mengutus dia tidak bisa terdengar suaranya. Ternyata Anda memaksakan. Bapak yang mengutus Yesus harusnya terdengar suaranya. Ternyata Yesus nggak dengar, tungkian. Karena tidak ada narasinya di dalam kitabnya orang Yahudi di mana Tuhannya orang Bani Israel itu berfirman langsung kepada para nabi. Nah, fitnahan yang kedua, nanti buktikan ya. Buktikan kepada aku kalau Yesus tidak tungkian ya, buktikan. Kenapa Yesus tidak mengatakan bahwasanya Tuhan yang mengutus dia suaranya terdengar? Sebut satu ayat dalam Bibelmu nanti di mana Yesus pernah mendengar langsung suara Bapa. Kalau tidak ada dan berpegang kepada narasimu di awal tadi bahwasanya Tuhan itu berfirman langsung kepada para utusannya, berarti Yesus tungkian ya, jangan marah. Fitnahan yang kedua teman-teman ya, fitnahan yang kedua dia bilang dalam surah Al-Baqarah ayat 173 umat Islam itu bisa memakan babi. Nggak ada. Nih. Kalau kita berpegang pada original teksnya, nyampe nggak akalmu kemari? Nggak nyampe, itu loh. Nggak akan nyampe akal kamu. Mana dia? Mana dia?